Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofanda akan menjelaskan mengenai stres kerja dan manajemen stres kerja. Pengertian stres kerja itu sendiri adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi kerja seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres kerja menjadi nervous, tegang, marah, sehingga menyebabkan dia menjadi khawatir secara kronis dan memperlihatkan perilaku yang tidak kooperatif. Manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan respon. Ada beberapa penyebab dari stres kerja itu sendiri. Terdapat dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor personal. Faktor lingkungan dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor, maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Misalnya teman-temannya tidak kooperatif, atasannya terlalu otoriter, dapat menyebabkan seseorang mengalami stres kerja. Sedangkan faktor personal bisa berupa tipe kepribadian. Misalnya dia mengalami penyakit bipolar, gangguan kepribadian lainnya seperti kepribadian ganda, dan peristiwa pengalaman pribadi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga, di mana pribadi tersebut mengembangkan dirinya. Dan dampak dari stres kerja ada dua, yaitu subjektif berupa kekhawatiran atau ketakutan agresif, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Perilakunya dapat berupa mudah mendapatkan kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat emosi, makan, rokok secara berlebihan, perilaku impulsif, dan tertawa secara gugup. Ini adalah akibat dari stres kerja tersebut. Seseorang dapat makan dengan sangat banyak, minum dengan sangat banyak, pergi ke bar, ke tempat-tempat yang tidak baik, sehingga dia tidak pintar dalam mengelola stres kerjanya. Dampak kognitifnya dapat berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Jadi seseorang yang mengalami stres kerja akan mudah marah jika dikritik oleh teman rekan kerjanya dan juga atasannya. Dampak fisiologis dapat berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Organisasi berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen, dan loyalitas yang berkurang. Jadi seseorang yang mengalami stres kerja cenderung mengalami loyalitas yang kurang dengan rekan kerjanya. Oleh karena itu, ini sangat berbahaya bagi organisasi tersebut. Jadi HRD atau manajer harus segera menangani stres kerja ini dengan baik. Dan berikut ini adalah tujuan manajemen stres kerja: mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres kerja, mencegah terjadinya stres kerja pada individu dan organisasi secara keseluruhan, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk, memulihkan individu atau organisasi dari stres. Cara mengelola stres itu sendiri ada beberapa pandangan ya. Menurut Stephen P. Robbins, ada dua cara dalam mengelola stres, yaitu melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat menentukan keberhasilan manajemen stres, di mana organisasi ada beberapa pendekatan. Di antaranya adalah menerapkan manajemen waktu yang baik, menambahkan waktu untuk berolahraga, melatih diri untuk rileks atau santai, memperluas network atau bersosialisasi dan dukungan sosial. Yang kedua ada melakukan pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dalam upaya mengelola stres di dalam organisasi biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menciptakan iklim organisasi yang mendukung, melakukan seleksi personil dan penempatan kerja yang lebih baik, meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik, dan mengklasifikasikan peran organisasi, menetapkan tujuan organisasi secara realistis, mengadakan bimbingan konseling pada anggota. Jadi organisasi dapat melakukan bimbingan konseling kepada anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut agar stres kerjanya dapat segera ditangani dan segala permasalahan yang
dihadapnya bisa didiskusikan dengan rekan-rekan kerjanya atau manajernya. Dan juga diperlukan psikolog dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi tersebut sudah bergerak dalam multinasional dan internasional, sehingga para anggotanya lebih mudah untuk diatasi stresnya, sehingga meminimalisir gangguan-gangguan dalam melakukan pekerjaan. Dan mendesain ulang pekerjaan para anggota, ya bisa juga mendesain ulang pekerjaan para anggota. Misalnya anggota tersebut ternyata tidak suka di bagian SDM, jadi dia bisa langsung pergi terjun ke lapangan. Mungkin misalnya dia seorang psikolog gitu kan, dia nggak terlalu suka dengan pekerjaannya di bagian SDM, mungkin dia bisa melakukan pengawasan di bidang-bidang pencahayaan, karena bidang psikolog itu sendiri sangat banyak ragamnya kan. Melakukan perbaikan komunikasi dalam organisasi, ya komunikasi dalam organisasi itu sangat penting, tapi terkadang dalam organisasi itu sendiri ketegangan menyebabkan anggota organisasi tidak berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka tidak saling mengenal, jadi mereka acuh tak acuh gitu. Jadi organisasi itu harus solid gitu, harus bergerak dalam satu tujuan untuk menciptakan iklim organisasi yang lebih baik gitu kan. Tips manajemen stres dalam organisasi. Yang pertama ada identifikasi pelaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Jadi kita perlu mengidentifikasikan apa sih yang menyebabkan pekerja-pekerja itu menjadi stres. Misalnya karena pencahayaan kah, atau karena fasilitas kah, atau apa, warna dari tembok. Jadi kita harus mengidentifikasi dengan lebih jelas gitu. Yang kedua adalah menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki waktu kerja yang sangat-sangat padat, misalnya 12 jam, bahkan ada yang sampai 24 jam dalam organisasi tersebut, sehingga menyebabkan para pekerjanya bosan gitu kan, dan kesehatannya menurun. Kesehatan yang menurun menyebabkan terjadinya stres kerja. Jadi perusahaan sebisa mungkin mengadakan alat-alat olahraga yang ringan saja, seperti barbel atau apapun itu, atau mungkin treadmill gitu kan, karena di beberapa perusahaan besar seperti Google, Apple, dan beberapa perusahaan multinasional menyediakan tempat istirahat, tempat olahraga agar pekerjanya kembali lebih produktif. Bersosialisasi dengan orang lain, ya. Organisasi juga perlu membuat mereka bersosialisasi dalam satu tempat, misalnya mendirikan sebuah kantin gitu. Jadi dalam kantin tersebut mereka dapat bersosialisasi mengenai hambatan mereka dan permasalahan mereka dalam organisasi. Dan membiasakan gaya hidup sehat, menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, accept. Menyediakan waktu untuk bersantai. Kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas mengenai stres kerja dan manajemen stres kerja, kita dapat menyimpulkan bahwa pekerja itu sangat rentan mengalami stres kerja. Oleh karena itu, baik itu dari perusahaan, dari organisasi, bisa meminimalisirnya dengan lebih banyak merekrut psikolog-psikolog dan juga para ahli-ahli di bidangnya, agar ahli-ahli di bidang kesehatan, agar kesejahteraan para pekerja dapat terjamin gitu. Tidak hanya mementingkan keuntungan saja, tapi juga harus mementingkan kesejahteraan sumber daya manusianya agar keberlangsungan. Selain itu, HRD juga harus menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, accept. Apa sih itu avoid, alter, adapt, accept? Kita bisa memprediksi apa saja penyebab stres tempat kerja, misalnya deadline tugas atau pekerjaan dengan tekanan tinggi. Tekanan pekerjaan seperti ini dihadapkan dengan 4A, yaitu hindari pekerjaan yang menyebabkan stres, mengubah respon terhadap penyebab stres, beradaptasi dengan pekerjaan penyebab stres, menerima hal-hal yang bisa diubah. Hindari pekerjaan yang menyebabkan stres, misalnya pekerjaannya terlalu menumpuk gitu, jangan terlalu banyak menunda-nunda. Jadi seorang HRD itu harus kreatif. Jadi dia bisa menentukan kapan memberikan tugas kepada para pekerja. Jangan sekali kasih langsung bang gitu kan. Dia harus secara perlahan-lahan. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.